Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT sekaligus kader PKB Abdul Halim Iskandar kunjungan kerja ke Pulau Bacan, Halmahera Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Dalam kunkernya, pria yang akrab disapa Gus Halim itu membuka rapat konsolidasi pengembangan desa berbasis masyarakat di Hotel Buana Lipu, Kecamatan Bacan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate, Nur Hidayat Haji Gani. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Nur Hidayat. Terkait dengan kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT sekaligus kader dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam hal ini Abdul Halim Iskandar ke Halmahera Selatan pada Kamis 14 Desember 2023 kemarin. Nah, Nina dan Tribuners dalam kunjungannya ini Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim membuka langsung kegiatan rapat konsolidasi pengembangan desa berbasis masyarakat di Hotel Buana Lipu, Kecamatan Bacan, pada malam hari waktu Indonesia Timur atau pada Kamis malam. Nah, Nina, Gus Halim yang sekaligus kader PKB ini setelah dari agenda pembukaan rapat konsolidasi tersebut ikut dalam kemudian melanjutkan kegiatannya pada malam tersebut yaitu bersiraturahmi atau bertatap muka dengan puluhan calon anggota DPRD Kabupaten, kemudian calon anggota DPRD Provinsi dan calon DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa di salah satu kafe di kawasan Pantai Mauga, Desa Labua, Kecamatan Bacan. Nah, Gus Halim menyatakan dalam pertemuannya itu ia menyampaikan tiga hal kepada para bacalek PKB untuk bisa menjadi anggota DPRD, anggota DPR provinsi maupun anggota DPR RI. Nah, tiga hal itu yang menyangkut dengan uh, elektabilitas atau dalam hal ini para bacalek harus terkenal, kemudian disukai oleh masyarakat, dan yang terakhir adalah ketertarikan masyarakat terhadap para bacalek. Hal-hal ini menurut Gus Salim harus dipenuhi oleh para bacalek PKB di Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian ia juga menyebutkan bahwa para bacalek PKB harus wajib mewujudkan cita-cita mendiang Bupati Halmahera Selatan sekaligus Wakil Bendahara Umum DPP PKB yakni Usman Sidik yang sudah tutup usia pada November kemarin. Nah, bahwa salah satu cita-citanya adalah PKB harus memperoleh 8 kursi DPRD Kabupaten di Kabupaten Halmahera Selatan pada Pileg 2024 nanti. Gus Halim juga menyatakan cita-cita ini wajib dilaksanakan dan caleg-caleg PKB harus melewati tiga hal tadi, yaitu memiliki keterkenalan, kemudian disukai oleh masyarakat, dan satu halnya adalah merasa dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian dalam uh, pertemuan itu atau setelah dari pertemuan itu Gus Salim juga menyatakan PKB tetap akan mempersiapkan figur pengganti mendiang Usman Sidik pada Pilkada 2024. Namun ia belum menyebutkan siapa sosok figur yang akan menjadi penggantinya. Namun Gus Salim sudah memastikan bahwa ada pengganti dari Usman Sidik di Pilkada 2024 yaitu dari kader PKB sendiri. Nah, untuk di tempat terpisah juga, Nina, Ketua DPW PKB Halmahera Selatan Jasir Usman menyebutkan bahwa cita-cita yang dicita-citakan oleh mendiang Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik ini saat ini sudah menjadi sebuah wasiat kepada para caleg PKB dan juga kader PKB. Oleh karena itu, pihaknya optimis jika PKB bisa memperoleh 8 kursi di Pileg 2024 nanti. Menurut Jasri, PKB tanpa kekuasaan pun bisa mendapatkan
kursi yang maksimal dalam pemilu. Hal ini dibuktikan dengan 3 kali pelaksanaan pemilu di Halmahera Selatan, yaitu mulai dari pemilu 2009, yaitu PKB masih memiliki 2 kursi, kemudian di pemilu 2014 naik menjadi 3 kursi, dan di pemilu 2019 naik menjadi 19 kursi. Nah, variabel inilah yang kemudian menjadikan optimisme terhadap PKB bahwa di Pileg 2024 nanti mereka bisa mendapatkan kursi signifikan di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Demikian ini dapat kami laporkan langsung dari Halmahera Selatan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Nur Hidayat Haji Gani. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT, sekaligus kader PKB Abdul Halim Iskandar. Kita support itu untuk kader-kader supaya lebih tenang gitu membangun. Pak Menteri, kedatangan ke Halmahera Selatan dalam rangka apa? Kedatangan di Halmahera Selatan dalam rangka agenda utama takziah Bupati, terus konsolidasi teman-teman pendamping kepala desa untuk percepatan pembangunan desa, utamanya terkait dengan kemiskinan dan stunting. Pak Menteri, informasi di Halmahera Selatan ini kan masih banyak kepala desa yang dalam tanda kutip masih menyalahgunakan dana desa. Kemarin juga ada satu tersangka. Jadi partisipasi masyarakat harus tinggi. Ya, dalam pengawasannya. Saya minta masyarakat harus ikut terlibat betul dalam pembangunan, dalam perencanaan supaya tahu persis dana itu dipakai apa. Ya, kemudian di Halmahera Selatan juga banyak kepala desa yang masih SDM-nya masih terbilang ini. Kira-kira bagaimana langkah penanganan dari Kemendagri? Ya pasti kita kembangkan. Itu kan sebuah tantangan ya, antar daerah pasti beda-beda. Antar daerah di Jawa aja juga masih kita temukan beberapa kepala desa yang butuh pendampingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.